Oke, sekarang kita login dulu ya teman-teman. Nah, sebelum login kita register dulu. Kita pergi ke text editor di sini. Nah, ini saya close aja semuanya. Nah, sekarang kita pergi ke bagian app HTTP controller di bagian presence. Ini ketikkan aja public function index aja ya. Kita return view di sini. Review kita belum ada ya. View kita di sini belum ada ya. Nah, sekarang kita coba buat dulu. Kita pergi ke views, kita ketikkan aja di sini file. Nah, sekarang saya mau buat folder namanya itu presence. Seperti ini, di dalam presence ada index.plate.php. Nah, setelah itu di sini ada halaman untuk absensinya ya, atau masuk ya kita buat, atau apa ya bilangnya, sign out gitu ya, sign in gitu ya, in.blade.php. Nah, yang ini untuk absensi untuk pulangnya gitu, absensi pulang ya bilangnya. Kita buat aja sign out.blade.php. Oke, ada untuk absensi masuk, ada absensi keluar. Oke. Nah, sekarang kita pergi lagi ke controller, kita ketikkan aja di sini presence index. Nah, setelah itu kita buat lagi di sini sign in, kita buat di sini sign in seperti ini, kita copy lagi, ini sign out. Oke, ini kita buat out. Oke, sekarang kita sudah siap controllernya, kita pergi ke index. Nah, di sini jangan lupa extends layouts app seperti ini. Setelah itu kita buat section di sini, and section namanya konten ya. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini, layouts app ini. Ini bawaan dari Laravel UI nya teman-teman. Nah, buat kalian yang bingung, ini kita hide dulu navbarnya. Nah, kita panggil konten ini teman-teman. Oke, sekarang kita pergi ke bagian index. Nah, di sini saya mau buat kontainer mungkin ya. Di sini udah dibuatin. Nah, di sini dia belum ada kontainernya, kita buat aja sekarang kontainer. Kita buat aja di sini data kehadiran. Oke, sekarang kita pergi ke web.php. Setelah itu kita buat di sini. Ini di import dulu ya biar nggak error. Nah, sekarang kita coba buat di sini root get bagusnya kita buat aja presence ya. Setelah itu saya panggil di sini presence controller. Oke. Kita buat name rootnya itu presence index seperti ini. Nah, di sini jangan lupa diimport ya. Oke, sekarang kita buat lagi di sininya. Saya buat aja ya sign in gitu ya. Terus yang ini sign out. Oke, sekarang kita buat di sini out in ya. Ini saya buat out aja deh. Oke, nah sekarang kita pergi ke browser. Oke, kita login dulu ya. Register dulu di sini. Nah, untuk namanya saya buat aja user pertama atau Ferry ya. Ferry Dermawan. ferry@example.com. Saya buat sini password aja, password. Di register aja. Nah, sekarang kita buat di sini menu-menunya ya. Nah, sekarang kita pergi ke text editor. Kita pergi ke bagian master layoutnya, app.blade.php ini. Nah, di bagian navbarnya ini kalian perhatikan di sini dia yang kosong ya. Kita copy aja yang ini. Kita copy ini, kita pastekan yang ini. Oke, nah di sini kan dia kita buat tadi name rootnya presence index ya. Ini kita buat aja data kehadiran. Ini Ctrl B dulu. Kita Ctrl B. Oke, biar kelihatan ya. Nah, sekarang saya word wrap biar lebih kelihatan semua tulisannya. Nah, sekarang di sini saya buat aja data kehadiran. Oke, ini kita buat aja masuk. Ini kita buat in, kita copy lagi, keluar. Ini kita buat out. Oke, sekarang kita cek ke browser. Oke, nggak bisa ya diklik. Oke, sekarang kita pergi, kita refresh, kita pergi ke browser, kita refresh. Oke, di sini ada masalah. Oke, jangan lupa petiknya. Kita refresh lagi. Oke, berhasil data kehadiran masuk dan keluar. Kita pergi ke sini. Oke, function doesn't exist. Tidak ditemukan. Ini terlalu kejauhan ya. Oke, kita pergi ke bagian web. Oke, saya lupa panggil fungsinya. Index. Ini sign in, sign out. Oke, sekarang kita coba refresh browsernya. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita buat table di sini ya untuk menampilkan informasi kehadiran kita. Oke.
Sekarang kita pergi ke bagian indeks ini. Nah, di sini saya buat aja table ya. Table. Saya buat kelas table. Buat kalian yang belum familiar dengan kelas-kelas Bootstrap, ya ikuti saja ini. Atau kalian pelajari dulu Bootstrap ya teman-teman. Bootstrap 5 sekarang yang kita pakai. Oke, sekarang kita coba buat di head di sini. Table row, table head, ada nomor nanti kita buat sini, nomor ya. Terus ada waktu masuk. Setelah itu info masuk. Setelah itu di sini info masuk, foto. Di sini kita buat foto masuknya. Waktu masuk, info masuk. Kita buat lagi di sini keluar. Nah, sekarang saya buat dummy dulu ya, teman-teman. Saya buat sini table body-nya, saya buat table row, td, table datanya. Di sini nomor 1, kita buat aja di sini link, lihat foto. Setelah itu kita buat td lagi di sini apa ya? Kita buat aja di sini 2022 Jun 12 Juni 2022 15:44:06 misalkan kayak gitu ya. Kita buat di sini telat mungkin ya. Telat. Setelah itu kita copy aja ini. Ini kita buat ini jam 8 lah ya. Jam 8. Jam 15. Ini cabut kita buat ya. Oke, sekarang kita cek ke browser, kita refresh. Oke, sesuai yang kita inginkan. Di sini masalahnya tampilan tabelnya kurang bagus ya. Oke, kita buat card di sini ya. Kita buat card header, data kehadiran, card body, kita pastekan atau kita dorong aja tabelnya ke dalam card body. Oke, sekarang kita cek hasilnya. Oke, sesuai yang kita inginkan. Nah, sekarang kita coba buat tampilan absensi masuknya. Oke, sekarang kita pergi ke masuk ini. Oke, masih kosong. Kita Ctrl B dulu. Kita lihat file kita di sini ada sign in. Kita copy aja yang ini, kita pastekan di sini. Oke, kita tidak perlu card body dulu. Ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita pergi ke row sini. Kita buat row lebih tepatnya. Oke, di sini kita buat card. Kita buat header di sini, card header. Setelah itu kita buat aja masuk di sini. Ini jangan lupa R-nya ya. Kita buat card body. Setelah itu di sini kita cek dulu ya hasilnya gimana. Kita refresh. Oke, terlalu panjang ya. Oke, card header, card. Kenapa ini kok ada sepertinya ada error di sini? Row. Oke deh, kita ada masalah sepertinya. Coba saya buat di sini kolom dulu ya. Kolom medium 6. Kita masukin dulu cardnya. Kita cek hasilnya. Oke, sesuai yang kita inginkan. Di sini saya mau dia tuh rata ke tengah ya. Justify content center. Kita cek dulu hasilnya. Oke, dia ke tengah. Nah, di sini saya mau menampilkan waktunya gitu. Jadi ketika dia memasuki halaman ini, dia tuh tahu sekarang jam berapa gitu ya. Tanpa perlu ngelihat mungkin ngelihat dari sini gitu kan. Ini kan ribet kita kayak gini dulu kan. Ataupun dari HP kan kita harus ngelihat gimana gitu ya. Pokoknya alangkah lebih baiknya kita masukkan aja di sini jam gitu ya. Oke, sekarang kita coba pergi ke sini. Nah, di sini saya mau buat flag dulu. The flag seperti ini, terus saya buat justify content between gitu. Nah, di sini saya buat span aja, saya masukin ke dalam. Setelah itu saya buat span lagi. Oke, di sini saya buat aja 11:09:53 gitu. Ini jamnya ya. Terus saya M gitu. Nah, setelah itu kita coba lihat hasilnya dulu. Oke, sesuai yang kita inginkan. Nanti tenang saja, di sini nanti waktunya berjalan ya. Nanti kita buat berjalan waktunya menggunakan JavaScript. Oke, sekarang kita pergi ke text editor lagi. Nah, di sini saya mau buat kotak gitu ya. Saya buat kelas di sini, kelas background primary gitu ya. Atau secondary pun boleh. Setelah itu di sini saya buat apa ya? Coba kita cek dulu hasilnya. Oke, belum kelihatan ya, karena kita belum kasih padding mungkin. Padding 5. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya mau buat ukurannya ini kita buat manual aja ukurannya width. Gak usah perlu responsif kali lah. Kita buat aja 500 gitu ya. Coba saya buat 300 ini. Kita refresh.
Oke, dia tidak berubah ya. Oke, gimana ya lah bagusnya? Saya buat style aja deh di sini. Saya buat style dulu. Width-nya 300 pixel. Kita refresh. Oke, sesuai yang kita inginkan. Sekarang kita buat juga height-nya 300 pixel. Height 300 pixel. Oke. Nah, sekarang kita coba buat di sini MX Auto. Margin auto gitu ya. Kita refresh. Oke, dia ke tengah. Nah, ini apa? Ini tuh nanti kameranya gitu ya. Nah, sekarang di bawahnya kita buat tombol untuk mengambil fotonya sama apa ya? Kita buat kita buat tombol ambil fotonya sama tombol submitnya gitu. Sekarang kita ke bawahnya buat button aja ya. Untuk bikin button panjang gitu dia apa ya? Cukup berbeda dari Booster 4. Dia tuh menggunakan grid. Kelas D grid seperti ini. Setelah itu kita buat button di sini. Kelas btn primary ambil foto. Kita copy lagi yang ini, kita buat aja biar danger gitu ya. Nah, di sini saya mau buat margin bottom 3 aja deh, atau 3 aja deh, apa. Ini kita buat tombol apa ya? Tombol masuk lah. Masuk. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Oke, di sini masalahnya terlalu dempet ya kameranya sama tombolnya. Kita buat di sini margin top 3 MI aja deh. Kita refresh. Oke, sesuai yang kita inginkan. Nah, sekarang untuk tombol untuk fitur absen ini udah cukup seperti ini aja tampilannya. Nah, sekarang kita buat tampilan keluarnya juga. Kita copy aja sebenarnya yang ini. Kita pastekan di sign out. Nah, di sini yang kata-kata masuk kita ganti aja jadi keluar gitu. Keluar. Oke, sekarang kita pergi ke sini. Oke, sesuai yang kita inginkan. Nah, sekarang untuk episode selanjutnya kita akan coba buat fiturnya. Oke? Atau lebih tepatnya kita tampilkan dulu kameranya ya, baru kita pergi ke backendnya gitu ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.